kita sekarang akan membahas mengenai bab 2 ya. Bab 2 motivasi. Oke, tolong dibuka slide-nya. Nih. Dorongan. Saya ulangi ya, karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Jadi motivasi ini adalah dorongan. Ya, tadi dorongan ingin cantik, maka dia memakai kosmetika. Nah, ini ya. Dorongan ingin cantik, maka dia memakai kosmetik. Oke, bagus ya partisipasinya nih ya. Saya senang sekali para mahasiswa aktif menuliskan ya. Nah, ini beberapa definisi dari motivasi ya. Beberapa definisi dari motivasi ya. Coba kita Triana tolong bacakan. Ya, baris pertama. Definisi motivasi. Triana. Oh maaf Pak, di layar saya filenya masih kayak kabur gitu Pak tulisannya. Oh gitu, oke. Baik, Viera Afifa, coba bacakan Viera. Mudah-mudahan terlihat. Viera. Iya Pak, definisi motivasi menurut Schiffman dan Kahn-Ribu, faktor pendorong dalam diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak. Faktor pendorong adalah hasil dari ketidaknyamanan yang muncul akibat adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oke, bagus ya. Oke, sekarang Abdi Revan, tolong bacakan. Abdi Revan. Definisi motivasi menurut Solomon tahun 1999, motivasi adalah proses yang menyebabkan orang-orang berperilaku bagaimana tindakannya akibat adanya kebutuhan yang timbul pada konsumen yang ingin dipenuhi. Ketika kebutuhan tergerak, ketidaknyamanan muncul mendorong konsumen berupaya mengurangi atau menghilangkan kebutuhannya. Oke, bagus ya. Oke, yang terakhir Bunga Ayu. Oke, bacakan ya, Bunga Ayu. Menurut Molan dan Minor 1998, motivasi adalah perasaan dalam diri seseorang yang tergerak untuk berperilaku memenuhi tujuannya, yang terdiri dari dorongan, desakan, keinginan, dan hasrat yang memicu urutan kejadian yang mengarah pada perilaku. Oke, nah kita sudah mendengar beberapa definisi dari para ahli tentang motivasi. Ya, jadi motivasi ini muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan muncul karena adanya ketidaknyamanan yang dirasakan. Nah, motivasi ini adalah kebutuhan yang dirasakan yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kita berikan sebuah model. Nah, ini ya. Kita model dari motivasi. Jadi kalau kita lihat, lapar. Ini adalah kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Seharusnya kita nyaman, tidak lapar. Maka akan menimbulkan tekanan. Ini kita lihat, tekanan. Nah, tekanan ini akan mendorong kita melakukan suatu perilaku. Ya, perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Yaitu kita tadi, minta makanan, beli makanan, nah, untuk mengurangi tensi kita. Jadi setelah terpenuhi kebutuhan kita, maka kita akan kenyang, merasa nyaman, ini tekanan berkurang. Nah, inilah yang disebut dengan model motivasi. Ya, dalam prosesnya kita juga belajar banyak. Ya. Oke, kalau lapar cari makanan di kampus di mana ya? Ah, yang enak. Coba tuliskan. Anda di mana tempat makanan yang favorit Anda? Tempat makan pagi atau siang, kantin mana? Ah, coba saya ingin tahu nih, mahasiswa. Kalau di kampus di kantin mana? Coba tuliskan, ya. Adik-adik mahasiswa di kantin mana nih yang paling suka makan? Coba saya ingin lihat, ya. Oke, ya, sudah banyak ini jawabannya nih ya. Ada di Sabta, ya. Ini Sabta ini sangat favorit rupanya nih ya. Apa namanya? Sangat favorit ini Sabta nih ya, RC ya, Tedung ya, Minastel, Bara, oke ya, bagus ya. Nah, jadi dari pengalaman kita belajar untuk mengarahkan perilaku ya. Nah, kemudian juga ada proses kognitif ya. Proses kognitif itu tadi kalau dia
lapar, oke, makan apa nih enaknya nih? Nah, tadi ya. Nah, ini kita sebut dengan proses kognisi. Jadi pengetahuan dia mengarahkan perilakunya. Ya. Baik. Nah, slide ini membahas mengenai kebutuhan yang dirasakan, ya, atau felt need, ya. Oke, coba tolong Kezia Carolina bacakan. Kezia? Iya, Pak. Ya, bacakan. Kebutuhan yang dirasakan felt need. Faktor pendorongnya dari dalam ada innate needs atau fisiologis atau biologis, yaitu makan minum. Terus ada primary needs yang merupakan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Lalu ada kebutuhan dari faktor pendorong juga ada dari luar atau kebutuhan yang diciptakan atau acquired needs, yaitu prestige, self-esteem, affective, dan power. Terus lalu ada secondary needs, yaitu respons terhadap lingkungan dan budaya. Oke, bagus. Nah, berikutnya Zimam Zorvan. Bacakan yang warna merah. Ini Pak, faktor manfaat. Kebutuhan utilitarian itu pembelian karena manfaat fungsional dan karakteristik objektif produk. Kalau kebutuhan ekspresif atau hedonik itu kebutuhan yang bersifat psikologis untuk memenuhi tuntutan sosial dan estetika. Itu untuk bisa kita jadi ada gengsinya gitu Pak, emosi dan perasaannya juga. Oke, bagus. Terima kasih ya. Jadi ada kebutuhan yang didorong oleh dari dalam diri manusia. Ini kita sebut dengan mempertahankan hidup, ya. Nah, tapi yang kedua adalah tadi yang kita ciptakan sendiri, ya. Jadi kalau misalnya saya lapar, tapi saya harus makan di McD, nah berarti itu secondary need, ya. Saya berpakaian untuk tadi kebutuhan fisiologis supaya tidak kedinginan dan kepanasan. Tapi kalau saya berpakaian harus merek tertentu, nah ini yang kita sebut dengan secondary needs, ya. Nah, ada juga kebutuhan utilitarian. Kita membeli sesuatu karena manfaat fungsional. Saya beli laptop agar saya bisa bekerja lebih cepat. Saya beli handphone agar saya bisa berkomunikasi. Nah, ini yang kita sebut dengan utilitarian. Tapi ada juga tadi kebutuhan hedonik. Nah, memenuhi tuntutan sosial. Misalnya kalau saya beli handphone harus merek A, harus merek B. Nah, ini yang kita sebut dengan kebutuhan ekspresif atau hedonik, ya. Nah, sama juga konsumen perempuan. Kalau beli kosmetik harus merek Revlon. Nah, ini sudah mengarah. Berarti ini yang kita sebut dengan kebutuhan ekspresif. Nah, berikutnya. Nah, tadi ini sudah dijelaskan ya. Jadi kebutuhan itu ada 3 macam. Primer, sekunder, dan kebutuhan yang dirasakan. Ya. Tadi kita lihat bahwa ada perilaku yang berorientasi tujuan. Ya. Perilaku yang berorientasi. Jadi tujuan adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Yang pertama ada yang kita sebut dengan tujuan umum generik. Ya. Jadi kalau saya mengatakan saya lapar, maka carilah makan. Itu namanya tujuan generik. Tapi kalau kita mengatakan saya lapar, saya harus pergi ke kantin Sabta. Nah, itu berarti tujuan khusus, product specific goal. Ya, saya ulangi. Kalau kita sudah menyebutkan merek, berarti kita adalah product specific goal. Misalnya ke adik kita, memberitahu adik kita, kalau ingin kuliah yang baik, carilah perguruan tinggi yang baik. Nah, maka Anda bicara tujuan umum atau generic goal. Tapi kalau Anda bicara ke adik Anda, kalau ingin kuliah, maka pergilah ke IPB. Nah, berarti tujuan produk khusus, product specific goal. Nanti kalau Anda berbisnis, berarti Anda harus bicara adalah tujuan produk khusus, ya, atau product specific goals, ya. Kalau Anda ingin buah segar, maka belilah di toko saya. Nah, berarti itu tujuan produk khusus, ya, atau product specific goal. Nah, ini contohnya ya. Punya kulit wajah mulus, bebas dari jerawat. Ini tujuan generik. Tapi kalau kita mengatakan,
Kalau ingin kulit wajah mulus dan bebas jerawat, maka belilah PON. Nah, berarti ini tujuan produk khusus. Ya. Nah, pebisnis harus mengarahkan kepada tujuan produk khusus. Ya.